Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data untuk ujian akhir semester mata kuliah sistem basis data. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang data access, data control language atau DCL. Menurut Najamuddin 2004, DCL berisi perintah-perintah untuk mengendalikan pengaksesan data. Pengendalian dapat dilakukan per tabel, per kolom, maupun per operasi. Dan termasuk dalam kelompok DCL atau data akses adalah grant, memberi kendali pengaksesan data, dan revoke, mencabut kemampuan pengaksesan data. Grant digunakan untuk memberikan hak akses. Contoh sintaksnya yaitu grant hak akses on nama DB to nama user. Di dalam kurung identified by password with grant option. Nah, ini adalah sintaksnya. Contohnya yaitu berikan hak akses kepada Ali untuk menampilkan nilai final test pada tabel nilai. Query-nya yaitu grant select final on nilai to Ali. Revoke itu digunakan untuk mencabut kembali hak akses yang sudah diberikan. Sintaksnya revoke hak akses on nama DB from nama pemakai atau revoke hak akses on nama table from nama pemakai. Contohnya, tarik kembali dari Ali hak akses untuk menampilkan nilai final test. Query-nya yaitu revoke select final on nilai from Ali. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang ERD. Apa sih itu ERD? Entity Relationship Diagram. Nah, ini komponen ERD. Saya akan menjelaskan ERD-nya. Apa sih ERD itu? Beberapa pengertian mengenai ERD oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama itu menurut Najamuddin 2004, ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Yang kedua itu menurut Fatansyah 2012, ERD adalah model entity relationship yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dunia nyata yang kita tinjau. Yang ketiga itu menurut Sukanda dan Salahuddin 2018, Entity Relationship Diagram ERD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data relasional. Jika menggunakan ODBMS, maka perancangan ERD tidak diperlukan. Biasanya ERD ini digunakan oleh professional system untuk berkomunikasi dengan pemakai eksekutif tingkat tinggi dalam suatu organisasi. Pemakai ini lebih tertarik dengan hal sebagai berikut, yaitu data apa saja yang dibutuhkan untuk bisnis mereka, bagaimana data tersebut berrelasi dengan data lainnya, siapa saja yang dikenakan untuk mengakses data tersebut. Nah, ini adalah komponen ERD. Entitas. Apa sih itu entitas? Entitas adalah suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik. Dan kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan entity set. Entity set terbagi menjadi dua, yaitu strong entity set dan weak entity set. Strong entity set yaitu entity set yang satu atau lebih atributnya digunakan oleh entity set lain sebagai key. Digampangkan dengan 4 persegi panjang. Misalnya, E adalah sebuah entity set dengan atribut A1, A2, sampai AN. Maka, entity set tersebut direpresentasikan dalam bentuk tabel E, yang terdiri dari N kolom, di mana setiap kolom berkaitan dengan atribut-atributnya. Weak entity set, yaitu entity set yang bergantung terhadap strong
equity and strong entity set digambarkan dengan 4 persegi panjang bertumpuk. Misalnya A adalah weak entity set dari atribut-atribut A1, A2 sampai AN. Dan B adalah strong entity set dengan atribut-atribut B1, B2 sampai BS, di mana B1 adalah atribut primary key. Maka weak entity set direpresentasikan berupa tabel A dengan atribut-atribut B1, U, A1, A2 sampai AR. Sesuai itu atribut. Atribut adalah kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Jenis-jenis atribut yaitu atribut kunci, atribut simple, atribut multivalue, atribut composite, atribut derivatif. Atribut adalah kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Jenis-jenis atribut yaitu pertama atribut kunci, merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik. Kedua itu atribut simple, merupakan atribut yang bernilai tunggal. Yang ketiga itu atribut multivalue, merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Yang selanjutnya itu atribut komposit, merupakan suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contohnya adalah atribut nama pegawai yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Atribut derivatif merupakan suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain, sehingga umur yang merupakan hasil kalkulasi antara tanggal lahir dan tanggal hari ini, sehingga keberadaan atribut umur bergantung pada keberadaan atribut tanggal lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan relationship. Apa sih itu relationship? Relationship merupakan hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Participation constraint menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Terdapat dua macam participation controls, yaitu participation constraint, yaitu total participation constraint, partial participation. Total participation constraint yaitu keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Di dalam diagram IR digambarkan dengan dua garis penghubung antara entity dan relationship. Partial participation yaitu keberadaan suatu entity tidak tergantung pada hubungan dengan entity lain. Di dalam diagram IR digambarkan dengan satu garis penghubung. Selanjutnya indikator type. Indikator type ada dua, yaitu indikator associative object, indikator supertype. Indikator associative object, indikator tipe associative object berfungsi sebagai suatu objek dan suatu relationship. Indikator supertype terdiri dari suatu objek dan satu subkategori atau lebih yang dihubungkan dengan satu relationship yang tidak bernama. Kardinalitas ada one to one, one to many, many to many. Menurut Vatansia 2012, kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Jenis-jenis kardinalitas sebagai berikut: one to one, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu sebaliknya, setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Pada relasi ini, setiap dosen paling banyak mengenali satu jurusan, walaupun memang tidak semua dosen yang menjadi ketua jurusan, dan setiap jurusan pasti kita dikepalai oleh paling banyak satu orang dosen. Contohnya, one to many atau sebaliknya, many to one. One to many berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Many to one berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya.
di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Many to many berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan demikian sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Spesialisasi dan generalisasi. Apa sih itu spesialisasi dan generalisasi? Spesialisasi proses pemecahan entitas menjadi subkelas beserta atribut-atributnya. Terdapat beberapa jenis spesialisasi seperti disjoint total, disjoint partial, overlapping total, dan overlapping partial. Kalau jika generalization yaitu proses penggabungan subkelas menjadi satu entitas yang lebih urut. Ada lagi yaitu disjoint constraint. Constraint yang menerangkan bahwa subkelas dari spesialisasi saling disjoint, artinya entity merupakan anggota dari salah satu subkelas. Disjoint constraint direpresentasikan dengan lambang D yang berarti disjoint. Non-disjoint constraint yang menerangkan bahwa subkelas dari spesialisasi tidak saling disjoint, artinya entity mungkin beranggota lebih dari satu subkelas. Non-disjoint digambarkan dengan lambang O yang berarti overlapping. Total specialization constraint. Constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam subkelas harus merupakan anggota dari salah satu subkelas. Partial specialization constraint. Constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam subkelas dapat merupakan anggota dari subkelas yang didefinisikan. Specialization hierarchy. Spesialisasi bertingkat di mana setiap subkelas berpartisipasi di dalam satu kelas atau subkelas relationship. Specialization lattice. Spesialisasi bertingkat di mana suatu subkelas dapat berpartisipasi di dalam beberapa kelas atau subkelas. Selanjutnya normalisasi. Apa sih itu arti dari normalisasi? Saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Pengertian normalisasi. Perancangan basis data seringkali diasosiasikan dengan pembuatan model IRD, Entity Relationship, di mana kelompok-kelompok data dan relasi antar kelompok data tersebut diwujudkan dalam bentuk diagram. Hal itu tidak salah karena model memang merupakan representasi nyata dalam sebuah perancangan. Menurut Patansyah 2012, normalisasi merupakan cara pendekatan lain dalam membangun desain logik basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data. Tetapi, dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya desain logik basis data relasional didasari oleh transformasi secara hati-hati dari model IR ke bentuk fisik akan menghasilkan hasil yang mirip. Menurut Ladjamuddin 2004 menyampaikan beberapa definisi normalisasi sebagai berikut. Yang pertama itu, normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Yang kedua itu, normalisasi adalah proses pengelompokan data ke dalam bentuk tabel
atau relasi atau file untuk menyatakan entitas dan hubungan mereka sehingga terwujud satu bentuk database yang mudah untuk dimodifikasi. Normalisasi dapat berguna dalam menjawab dua pertanyaan mendasar, yaitu apa yang dimaksud dengan desain database logikal dan apa yang dimaksud dengan desain database fisikal yang baik. What is a physical good logical database design? Normalisasi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi tabel, kelompok, atribut yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi antara satu atribut dengan atribut yang lainnya. Normalisasi bias disebut juga sebagai proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Well-structured relation adalah sebuah relasi yang jumlah kerangkapan datanya sedikit, minimum amount of redundancy, serta memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan insert, delete, dan modify terhadap baris-baris data pada relation tersebut yang tidak berakibat terjadinya error atau inkonsistensi data yang disebabkan oleh operasi-operasi tersebut. Keuntungan dari normalisasi yaitu 1. Meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. 2. Meminimalkan risiko inkonsistensi data pada basis data. 3. Meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. 4. Itu memaksimalkan stabilitas struktur data. Menurut Lacamutin 2004, anomali merupakan penyimpanan atau inkonsistensi data yang terjadi pada saat dilakukan proses insert, delete maupun update dalam suatu basis data. Terdapat 3 jenis anomali. Insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly. Insertion anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi insert record atau tuple pada sebuah relation. Contoh, ada mata kuliah baru CS 600 yang akan diajarkan, maka mata kuliah tersebut tidak bias diinsert atau disisipkan ke dalam relasi mata kuliah sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Relation anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi delete, record, atau tuple pada sebuah relation. Contoh, mahasiswa dengan NIM 1210001 memutuskan untuk batal ikut mata kuliah dengan kode CS 400. Karena ia merupakan satu-satunya peserta mata kuliah tersebut, maka bila record tersebut dihapuskan, berakibat hilangnya informasi mata kuliah CS 400. Yang ketiga itu update anomali, merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat inkonsistensi data yang terjadi sebagai akibat dari operasi update record atau tuple dari sebuah relation. Contoh, bila biaya kuliah untuk mata kuliah CS 200 akan dinaikkan menjadi 75 menjadi 100, maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi terhadap rekod-rekod mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut agar data tetap konsisten. Menurut Lacamutin 2004, terdapat problem pada relation yang sudah dinormalisasi, yaitu 1. Performance problem. 2. Merupakan masalah terhadap performance database. Performance problem, yaitu merupakan masalah terhadap performa database. Yang kedua itu referential integrity problem, masalah yang timbul terhadap referensi antar dari data di antara dua tabel atau lebih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.